Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 29. Setiap kali Sumekar hanya dapat menelan ludahnya. Ia tidak dapat memperingatkan Anusapati bahwa warna semburat langit telah memerah. Sebentar lagi fajar pasti akan segera muncul. Tetapi ia tidak akan menunggu terlalu lama. Menilik tanda-tanda yang dilihatnya, maka perkelahian itu benar-benar telah sampai pada akhirnya. Apalagi ketika Sumekar melihat Anusapati sendiri telah memperhatikan wajahnya sekilas. Sumekar menyangka bahwa Anusapati pun telah menyadari bahwa waktunya tinggal sedikit. Demikianlah maka akhirnya Anusapati tidak ingin lagi menghindarkan diri dari serangan lawannya. Apapun yang akan terjadi, ia akan membenturkan Aji Gundala Sasra yang belum matang itu untuk melawan ilmu lawannya. Hidup atau mati, perkelahian itu harus segera berakhir. Karena itu dengan berdebar-debar Sumekar melihat Anusapati bersiap dengan mengerahkan segenap kekuatannya melawan serangan lawannya yang kemudian meluncur seperti petir yang menyambar di langit. Sejenak kemudian maka terjadilah sebuah benturan yang dahsyat dari kekuatan. Sumekar yang melihat benturan itu membeku di tempatnya. Darahnya seolah-olah berhenti mengalir oleh ketegangan yang membakar jantungnya. Sejenak kemudian ia melihat Anusapati terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di atas pasir. Beberapa kali Anusapati terguling. Namun kemudian ia menggeliat sekali, lalu diam. Anusapati telah pingsan. Benturan itu ternyata telah mengguncang seluruh isi dadanya. Jantungnya seakan-akan telah rontok bersama iga-iganya. Matanya menjadi kabur dan malam yang gelap menjadi semakin gelap, sehingga semuanya menjadi hitam pekat. Ternyata kekuatan lawannya adalah kekuatan yang sangat besar melampaui kekuatan Aji Gundala Sasra yang telah dimilikinya, Aji Gundala Sasra yang belum masak. Dalam pada itu di dalam keremangan malam, Sumekar melihat lawan Anusapati masih berdiri tegak. Ia hanya terdorong selangkah surut. Namun kemudian seakan-akan tidak terjadi lagi sesuatu atasnya. Perlahan-lahan orang itu melangkah maju mendekati Anusapati yang terbaring di atas pasir, di pinggir sungai yang mengalirkan air gemericik berloncatan di sela-sela batu. Sumekar melihat orang itu berjongkok di samping Anusapati. Kemudian meraba kening dan dahinya. Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian perlahan-lahan pula ia berdiri. Selangkah ia maju sambil berkata, "Dahsyat sekali. Perkelahian yang dahsyat sekali." Orang itu berpaling. Tetapi ia sama sekali tidak terkejut melihat kehadiran Sumekar. Bahkan perlahan-lahan ia berkata, "Aku melihat Kisanak mengikuti putra mahkota." Tetapi kemudian Kisanak seakan-akan telah hilang di dalam jurang ini. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Jadi kau melihat aku juga?" "Ya." Sumekar berdiri mematung sejenak. Kemudian perlahan-lahan ia melangkah maju. "Tuanku Anusapati telah pingsan. Apakah keadaannya berbahaya?" "Tidak. Tidak berbahaya. Ia akan segera menjadi baik." Sumekar pun kemudian mendekatinya. Ia masih mendengar nafas Anusapati yang tersendat-sendat. "Lepaskan ikat pinggangnya," desis orang yang telah melukai Anusapati itu. Sumekar kemudian melepas ikat pinggang Anusapati. Perlahan-lahan ia menggerakkan tangannya dan perlahan-lahan pula memijit lambungnya. Sejenak kemudian Anusapati menjadi semakin teratur. Sejuk udara di malam hari yang menyentuh keningnya membuatnya perlahan-lahan menyadari dirinya. Ketika ia membuka matanya, maka yang pertama-tama dilihatnya adalah bintang-bintang yang kabur di langit. Kemudian bayangan yang suram dan dua orang yang berjongkok di sampingnya. Perlahan-lahan Anusapati mulai teringat kembali apa yang telah terjadi atasnya. Karena itu tiba-tiba saja ia berusaha bangun. Namun keadaannya masih terlampau lemah, sehingga kepalanya kembali terkulai di atas pasir. "Berbaringlah dahulu tuanku." Sumekar berbisik di telinga Anusapati. "Siapa kau?" bertanya Anusapati. Suaranya serasa pernah ia dengar. "Hamba Sumekar tuanku." "Paman Sumekar, paman ada di sini pula." "Ya, tuanku. Hamba mengikuti tuanku keluar dari istana." "Paman datang ke tempat ini bersamaan dengan kedatanganku?" "Hamba tuanku." "Paman melihat aku bertempur?" "Hamba tuanku."
Hamba melihat tuanku membenturkan kekuatan Aji Gundala Sasra. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Dengan dada yang berdebar-debar ia bertanya. Di manakah lawanku tadi? Sumekar tidak menjawab. Tetapi ia berpaling dan memandang lawan. Anusapati yang juga berjongkok di sampingnya. Ampun tuanku. Hambalah yang telah melawan tuanku. Kau, sekali lagi Anusapati berusaha bangkit. Kali ini tubuhnya sudah menjadi semakin kuat, sehingga ia berhasil duduk di atas pasir. Kenapa kau tidak membunuh aku sama sekali? Apakah Paman Sumekar telah mencegahmu dengan Aji Kalabama? Tidak tuanku, Sumekarlah yang menyahut. Hamba tidak melibatkan diri di dalam perkelahian ini. Hamba hanya sekedar melihat betapa Aji Gundala Sasra berbenturan dengan Aji Brajapati. Brajapati, bertanya Anusapati. Hamba tuanku. Anusapati pun kemudian berdiri tertatih-tatih. Tetapi ia segera mempersiapkan dirinya kembali untuk bertempur apabila lawannya mulai menyerang. Hamba tidak akan bertempur lagi tuanku, berkata lawannya yang kemudian berdiri pula. Tetapi tiba-tiba saja ia membungkukkan badannya dalam-dalam. Siapakah kau sebenarnya dan apakah maksudmu? Ampun tuanku. Hamba hanya ingin sekali bertempur melawan Aji Gundala Sasra. Kau akan menunjukkan kelebihan Aji Brajapatimu. Sama sekali tidak. Aji Gundala Sasra tidak kalah dahsyatnya dari Aji Brajapati. Apalagi Aji Gundala Sasra yang hampir sempurna pada Mahisa Agni sekarang. Dada Anusapati menjadi semakin berdebar-debar. Ternyata orang itu mengetahui tentang banyak hal dari dirinya. Bahkan mengenal Mahisa Agni. Karena itu maka sekali lagi ia bertanya. Siapakah kau sebenarnya? Ampun tuanku, hamba adalah orang dan padepokan yang jauh terpencil. Padepokan yang sepi, meskipun hamba pernah juga tinggal di kota ini. Ya. Siapa namamu? Nama hamba Witantra. Witantra, Anusapati mengulang. Tanpa sesadarnya kepalanya terangguk-angguk kecil. Kau kenal Paman Mahisa Agni? Apakah Mahisa Agni tidak pernah menyebut nama hamba? Anusapati mengerutkan keningnya. Mungkin Paman Mahisa Agni pernah menyebut nama Witantra dan pernah pula menyebut Aji Bajrapati, Aji Surapati dan Aji Bajrakumala. Tidak semuanya hamba miliki, jawab Witantra. Tetapi, kenapa kau tiba-tiba saja menjumpai aku di sini dan sengaja memancing perkelahian? Witantra menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya sambil menengadahkan wajahnya ke langit. Sebentar lagi fajar akan menyingsing. Sebaiknya tuanku segera kembali ke istana. Biarlah Ki Sumekar menjelaskan kepada tuanku kenapa hamba berbuat begitu. Anusapati mengerutkan dahinya pula. Katanya. Jadi Paman Sumekar mengetahui apa yang terjadi? Secara kebetulan tuanku. Tetapi hamba akan mencoba mengerti apakah sebabnya Ki Witantra telah berbuat demikian. Tetapi adalah benar sekali katanya, bahwa sebentar lagi fajar akan menyingsing. Tuanku harus sudah berada di istana. Waktu kini sudah sempit sekali. Anusapati mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah aku akan segera kembali ke istana. Setelah minta diri kepada Witantra, maka Anusapati dan Sumekar pun segera meninggalkan jurang itu kembali ke istana. Langkahnya yang masih gontai memaksanya untuk berpegangan kepada Sumekar ketika ia memanjat tebing. Tetapi kemudian Anusapati berjalan lebih dahulu beberapa puluh langkah dari Sumekar. Witantra yang mereka tinggalkan di Barah, di antara tebing yang curam, memandang putra mahkota itu dengan hati yang berdebar-debar. Ternyata darah Tunggul Ametung mengalir pula di dalam tubuhnya. Anak itu agak terlampau cepat marah. Apalagi lingkungannya yang tidak menguntungkannya. Sehari-hari ia harus menekan perasaannya, menyimpan kemarahan dan merendam kata hati. Dalam kesempatan tertentu, semuanya itu akan meledak. Witantra bergumam kepada diri sendiri. Tetapi juga kemampuannya menakjubkan. Hanya anak Tunggul Ametung, di bawah asuhan Mahisa Agni sajalah, seorang anak yang semudah itu mampu melepaskan Aji Gundala Sasra demikian kuatnya, sehingga aku terloncat selangkah surut. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya Witantra memandang Anusapati yang memanjat tebing bersama Sumekar itu sampai mereka hilang di balik tanggul. Hampir saja aku salah menghitung. Kalau aku terlampau sedikit melepaskan tenaga Aji Bajrapati, maka akulah yang pasti akan pingsan.
Kalau tidak ada orang lain, aku pasti akan dibunuhnya. Sekali lagi Witantra menarik nafas dalam-dalam. Kemudian perlahan-lahan ia pun segera bergerak meninggalkan jurang itu, sementara langit menjadi semakin merah. Dan Witantra masih bergumam. Mudah-mudahan Mahisa Agni berhasil membentuk putra mahkota menjadi seorang yang pantas menduduki tahta kelak. Meskipun Mahisa Agni kini berada di Kediri, tetapi hadirnya Sumekar di istana akan dapat melanjutkan usahanya. Dalam pada itu, Anusapati berjalan dengan tergesa-gesa kembali ke istana. Meskipun tubuhnya masih terlampau lemah, namun ia berusaha untuk berjalan secepat-cepatnya, karena fajar telah menjadi semakin merah. Untunglah bahwa Anusapati masih dapat mencapai istana sebelum terang tanah. Dengan tergesa-gesa ia meloncati dinding dan berjalan tersuruk-suruk di antara pepohonan di halaman, di antara batang-batang perdu dan pohon bunga-bungaan. Dengan hati-hati sekali Anusapati melintasi halaman bangsalnya, ketika tidak ada peronda yang sedang lewat, dan dengan diam-diam memasuki biliknya. Secepat-cepatnya Anusapati segera berganti pakaian meski ia tidak cemas apabila karena sesuatu harus segera keluar dari bangsal dengan pakaian itu dan dilihat oleh orang lain, maka hal itu pasti akan membahayakannya. Demikianlah, baru saja ia selesai, maka istana itu seolah-olah telah terbangun karenanya. Para juru taman, juru masak di dapur dan para emban yang akan membersihkan bangsal-bangsal bersama juru tebah, telah terbangun. Api di dapur telah menyala dan sejenak kemudian telah terdengar derik sapu lidi di halaman, di bawah pohon sawo kecik. Anusapati yang sudah menyembunyikan pakaiannya yang kotor dan basah itu pun segera keluar pula dari biliknya dan duduk di serambi bangsalnya. Dilihatnya di dalam keremangan cahaya fajar, hamba istana berjalan hilir mudik menuju ke tempat kerja mereka masing-masing, sedang para prajurit peronda pun telah kembali ke gardu pula. Hampir saja aku terlambat, desis Anusapati. Namun terasa badannya masih terlampau letih. Benturan Aji Gundala Sasra dengan ilmu Witantra itu telah membuat Anusapati seolah-olah kehilangan semua kekuatannya. Namun udara pagi yang segar telah mengusap wajahnya, sehingga perlahan-lahan kekuatannya pun seakan-akan pulih kembali. Tetapi dengan demikian Anusapati mengharap dapat segera menemui Sumekar untuk mendengar keterangannya tentang orang yang bernama Witantra. Ketika embannya datang membawa minuman hangat, Anusapati berdiri dan pergi ke ruang dalam. Sambil duduk di atas sebuah papan kayu cendana yang terukir di sudut ruangan, ia menggeliat dan berkata, "Alangkah segarnya pagi ini. Hampir semalam suntuk aku tidak terbangun sama sekali." Embannya tersenyum. Tetapi ia mengerutkan keningnya ketika tiba-tiba Anusapati menguap. "Tuanku nampaknya letih sekali, justru letih sekali," berkata embannya. "Tidak. Aku merasa segar sekali." Embannya yang kemudian memandanginya sejenak. Lalu katanya, "Ya, tuanku nampak segar sekali." Tetapi Anusapati menyadari bahwa embannya yang sudah sekian lama merawatnya itu tidak dapat ditipunya. Embannya mengenalnya seperti mengenal anaknya sendiri. "Tuanku, silahkanlah tuanku minum agar tuanku menjadi semakin segar, mumpung minuman masih hangat," berkata embannya kemudian. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. "Masih tertampan panas," katanya. Embannya yang kemudian duduk. Di depannya tidak menyahut. Tetapi dengan kerut-merut di keningnya ia memandangi saja wajah Anusapati. Bahkan seperti tidak disadarinya ia berkata, "Apakah tuanku sakit?" "Tidak, aku sehat sekali," berkata Anusapati sambil mengangkat kedua tangannya. "Tetapi tuanku pucat sekali, dan tampak terlampau letih." Anusapati tersenyum. "Aku tidak apa-apa Bibi. Aku tidak apa-apa. Mungkin aku justru terlampau banyak tidur. Aku tidak biasa tidur sampai semalam suntuk." Embannya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Ia hanya mempersilahkan Anusapati minum minuman yang masih hangat itu. "Silahkanlah tuanku. Hamba akan membersihkan bilik tuanku dan menunggui para hamba istana membersihkan ruangan angan lain." "Baiklah Bibi. Aku menunggu minuman ini agak dingin." Embannya pun kemudian meninggalkan ruangan itu masuk ke dalam bilik Anusapati. Ia mengerutkan keningnya ketika dilihatnya di lantai bilik itu pasir yang berhamburan. Agaknya pasir yang melekat di pakaian Anusapati telah mengotori lantai biliknya. Emban itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggungkan kepalanya ia membersihkan lantai bilik itu.
Bukan juru panebah atau hamba istana yang lain yang membersihkannya tetapi ia sendiri. Emban itu mengetahui serba sedikit apakah sebenarnya yang sering dilakukan oleh putra mahkota. Seperti yang dilihatnya hari ini bahwa putra mahkota pasti telah melakukan latihan olah kanuragan. Tetapi emban itu segan bertanya lebih banyak lagi. Ia tidak mau mengganggu putra mahkota yang sedang digelisahkan oleh keadaan yang tidak serasi di dalam keluarganya. Hubungan yang pincang antara ayahanda dan putranya. Sebenarnya bagi emban itu agaknya sudah jelas, apa yang terjadi dengan Anusapati. Hadirnya Ken Umang di dalam keluarga utama sebenarnya telah membuat hubungan keluarga di dalam istana itu menjadi buram. Dalam pada itu, ketika Anusapati kemudian meninggalkan ruangan setelah minum beberapa teguk dan memasuki biliknya yang sedang dibersihkan, ia menjadi terkejut sendiri ketika dilihatnya seonggok pasir di sudut ruangan. Dengan dada yang berdebar-debar ia mencoba untuk tidak menghiraukannya, seolah-olah hal itu sama sekali bukannya hal yang tidak wajar terjadi di dalam bilik sebuah bangsa. Putra mahkota. Tetapi embannya lah yang kemudian berkata, "Tuanku, bilik ini terlampau kotor oleh pasir yang berserakan. Mungkin aku lupa mencuci kakiku semalam. Aku langsung pergi ke dalam bilik ini setelah aku berjalan semalaman. Pasir yang melekat di kakiku agaknya terlampau banyak, karena kakiku agak basah. Pasir di halaman adalah pasir yang putih tuanku. Tetapi pasir ini adalah pasir yang hitam, pasir di tepian sungai." Anusapati terperanjat. Tetapi embannya segera menyambung. "Jangan gelisah. Hamba tidak akan mempersoalkannya dengan siapapun. Dan bukankah hamba pernah membantu tuanku memanasi sebakul pasir? Meskipun tuanku sudah dewasa agaknya tuanku masih senang bermain-main dengan pasir. Dimanapun dan kapanpun juga." Anusapati menarik nafas dalam-dalam, ia tidak perlu ingkar. Embannya memang sudah mengetahui serba sedikit. "Tolonglah Bibi, bersihkan pasir itu. Aku juga menyembunyikan pakaianku yang kotor oleh pasir serupa itu." Embannya tersenyum. Jawabnya, "Jangan cemas terhadap hamba tuanku. Kalau hamba melakukan tugas hamba sebaiknya di dalam bangsal putra mahkota ini mungkin keadaannya sudah berbeda." Ya. Aku tahu, dan aku berterima kasih sekali kepada Bibi." "Ah sudahlah, silahkan tuanku berada di luar dahulu. Hamba belum selesai membersihkan bilik ini." Anusapati pun kemudian pergi keluar dan memutari tangga bangsalnya. Suasana istana ini masih terlampau sepi. Bukan saja karena masih terlampau pagi, tetapi karena Sri Rajasa memang tidak ada di istana bersama para panglima beberapa orang senapati dan putranya Tohjaya. Dengan lemahnya Anusapati melangkah satu-satu di halaman. Tanpa sesadarnya ia sudah berada di depan regol pertamanan. Dilihatnya di dalam pertamanan itu beberapa orang juru taman sedang membersihkannya dengan sapu lidi. Ketika salah seorang dari mereka melihat Anusapati, segera membengkokkan kepalanya sambil berkata, "Masih sepagi ini tuanku sudah ada di pertanaman." Anusapati memandang juru taman itu dengan tatapan mata yang letih. Tetapi ia mencoba untuk tersenyum dan berkata, "Alangkah segarnya pagi ini. Aku bingung terlampau pagi. Aku sudah berjalan-jalan mengelilingi halaman istana." Juru taman itu mengerutkan keningnya ia melihat Anusapati pucat dan lelah. Sama sekali ia tidak melihat putra mahkota menjadi segar. Terapi juru taman itu tidak mengatakannya. Anusapati sendiri tidak begitu menyadari keadaannya, ia tidak melihat wajahnya sendiri. Betapa ia mencoba melenyapkan semua kesan itu dari dirinya, tetapi ia tidak sepenuhnya berhasil. Lah menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Sumekar ada di pertamanan itu juga. Ia hampir tidak sabar lagi untuk mendengar ceritanya tentang orang yang bernama Witantra itu. Ia ingin segera tahu apakah alasan Witantra memancing perkelahian selain ingin mengetahui betapa jauh kemampuan Aji Gundala Sasra. Tetapi Anusapati tidak dapat begitu saja dengan serta-merta mendekatinya dan langsung bertanya kepadanya. Bagaimanapun juga ia harus bersabar, sampai kesempatan yang baik datang. Karena itu maka sejenak Anusapati mondar-mandir di pertanaman. Dilihatnya berbagai macam bunga yang sedang berkembang. Kadang-kadang ia memetik setangkai. Tetapi kemudian ditaruhnya bunga itu di sisi regol. Ketika Anusapati sedang asyik melihat setangkai kembang menur yang memancarkan warnanya yang putih, Sumekar menghampirinya.
Kemudian sambil berjongkok di samping Anusapati ia berbisik. Pagi-pagi benar Tuan sudah datang ke pertamanan? Ya. Aku ingin Paman segera bercerita. Tetapi keadaan Tuanku menumbuhkan pertanyaan. Tuanku nampak letih dan pucat. Begitu? Emban juga berkata begitu. Sebenarnya lah Tuanku. Sebaiknya Tuanku pergi beristirahat di bangsal. Nanti hamba akan menghadap. Kau akan menghadap aku di bangsal? Tidak. Hamba akan memelihara tanaman di halaman bangsal di hampir tengah hari. Tuanku sempat tidur sejenak, supaya keadaan Tuanku menjadi bertambah baik. Kalau saat ini ayahanda Tuanku melihat keadaan Tuanku pasti segera tumbuh pertanyaan apa saja yang sudah Tuanku lakukan semalam atau seandainya Ibunda Permaisuri yang melihatnya Tuanku pasti disangkanya sakit. Agaknya benturan kekuatan yang terjadi itu terlampau berat bagi Tuanku. Masih tampak di wajah Tuanku, keadaan Tuanku yang sangat lemah. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya. Baiklah Paman. Sebenarnya aku ingin segera tahu, siapakah sebenarnya Paman Witantra itu. Tetapi Tuanku harus menjaga agar Tuanku tidak menumbuhkan pertanyaan di kalangan istana. Mungkin para prajurit atau siapapun yang melihat keadaan Tuanku. Anusapati pun menurut nasihat Sumekar. Sejenak kemudian ia pun segera meninggalkan taman itu dan kembali ke bangsalnya. Ketika ia memasuki bangsalnya dilihatnya embanya masih membenahi biliknya. Beberapa orang hamba istana masih juga sibuk membersihkan bangsalnya. Mencuci ukiran umpak tiang dan membersihkan dinding-dinding kayu. Dari mana Tuanku sepagi ini? Bertanya embanya. Dari Taman Bibi. Aku mencoba untuk membuat diriku menjadi segar. Tetapi seorang juru taman berkata pula kepadaku bahwa aku pucat dan letih. Sebenarnya lah begitu Tuanku, jawab embanya. Seperti yang sudah hamba katakan, Tuanku memang letih dan pucat. Aku akan beristirahat Bibi. Aku akan tidur. Kalau Ibunda memanggil katakanlah bahwa hamba agak pening sedikit. Tetapi apabila tidak ada utusan Ibunda jangan kau katakan apapun. Nanti siang aku akan menghadap Ibunda. Memenuhi nasihat Sumekar, Anusapati pun kemudian terbaring di pembaringannya. Ia dapat tidur dengan tenang, karena ayahanda Sri Rajasa dan Adinda Tohjaya tidak ada di istana, sehingga ia merasa tidak terganggu karenanya. Hampir tengah hari Anusapati baru terbangun. Kini ia benar-benar merasa tubuhnya menjadi segar. Kekuatannya sudah pulih kembali meskipun ia menjadi agak pening. Ternyata benturan kekuatannya dengan kekuatan Witantra telah menggoncangkan sendi-sendinya. Apakah Paman Sumekar sudah berada di halaman? Bertanya kepada diri sendiri. Karena itu, Anusapati pun segera bangkit. Setelah membenahi diri, ia pun segera keluar dari biliknya. Ternyata bangsal itu sudah menjadi sepi. Hamba istana yang membersihkannya sudah tidak ada lagi. Bahkan embanya pun sudah pergi pula. Namun di depan bangsal itu Anusapati melihat seorang juru taman yang sedang asyik membersihkan pohon bunga-bungaan. Paman Sumekar. Anusapati berdesis. Sumekar berpaling. Kemudian sambil tersenyum ia berkata, Tuanku kini benar-benar sudah menjadi segar. Anusapati pun tersenyum pula. Perlahan-lahan ia mendekati Sumekar yang sedang sibuk. Apakah Paman dapat menceritakannya sekarang? Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, Baiklah Tuanku, tetapi di sini sajalah sambil menyiangi pepohonan. Ya di sini saja. Anusapati kemudian berjongkok di samping Sumekar yang nampaknya sedang sibuk. Ketika dua orang prajurit lewat di depan bangsal itu terkejut karenanya ketika tiba-tiba mereka melihat putra mahkota berjongkok di halaman. Prajurit itu pun kemudian berhenti sambil membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Anusapati berpaling. Baru setelah ia mengangguk pula maka kedua prajurit itu pun berjalan lewat. Apa kerja putra mahkota itu? Bertanya salah seorang dari kedua prajurit itu. Mungkin ia memang tidak mempunyai pekerjaan lagi daripada mengurus masalah-masalah yang sama sekali tidak penting, jawab yang lain. Itu tidak sesuai dengan kedudukannya. Memang agaknya putra mahkota tidak mempunyai cukup wibawa. Adalah tidak pantas, ia berjongkok bersama seorang juru taman di halaman. Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Ia telah merendahkan dirinya sendiri. Adalah salahnya sendiri kalau hambanya tidak menghormatinya kelak,
Apabila ia benar-benar menggantikan Sri Rajasa apabila sampai waktunya. Kawannya masih mengangguk-anggukan kepalanya. Kau hanya mengangguk-angguk saja. Apakah tanggapanmu tentang hal ini? Aku mempunyai pendirian lain, jawab kawannya. Aku memandangnya dari sudut yang berbeda. Apa menurut katamu? Tuanku Putra Mahkota sama sekali tidak merendahkan dirinya tetapi ia memang seorang yang rendah hati. Omong kosong. Kau lihat adiknya, Tuanku Tohjaya. Ia adalah gambaran seorang putra maharaja yang besar seperti Sri Rajasa. Kawannya tidak menjawab. Banyak orang yang bercerita tentang Putra Mahkota. Apakah kau belum pernah mendengar tentang dirinya? Ya bukankah umurku lebih banyak dari umurmu? Ketika kau lahir aku sudah dapat mengejar burung gelatik muda. Nah, apakah kau tahu siapakah sebenarnya Anusapati itu? Hus kau merendahkannya. Ia adalah Putra Mahkota. Aku melihat perbedaan yang besar dari aku Tunggul Ametung dan Sri Rajasa sekarang. Kau mengenal aku Tunggul Ametung? Berapa umurmu ketika aku terbunuh? Kawannya itu tidak menyahut. Aku mempunyai pandangan yang berbeda dengan kau. Tuanku Putra Mahkota adalah seorang yang rendah hati. Berbeda dengan Tuanku Tohjaya. Ia adalah gambaran dari seorang yang paling sombong yang pernah menghuni istana ini. Ah, rumah? Itu anggapanku. Dan mudah-mudahan aku keliru. Tetapi aku justru hormat kepada Tuanku Putra Mahkota yang tidak membeda-bedakan siapa saja dari hamba-hambanya. Ia mau duduk di sisi seorang jurutaman di sisi embannya dan bahkan kadang-kadang di gardu peronda. Tidak pantas bagi seorang putra mahkota. Itu tanggapan yang salah. Agaknya kesombongan memang sudah menjalar di seluruh isi istana. Prajurit yang muda itu tidak menyahut Iyagi. Tetapi keningnya tampak berkerut-merut. Mereka kemudian berjalan saja sambil membisu sampai ke gardu mereka. Kawan-kawannya yang melibat wajah keduanya menjadi heran. Seorang yang lebih tua lagi dari mereka bertanya. Apakah kalian bertengkar? Berebut sawo yang jatuh di halaman belakang? Tidak, kami tidak apa-apa. Kami hanya sekedar berbicara tentang putra mahkota. Prajurit yang bertanya itu tidak meneruskan pertanyaannya. Ternyata ia cukup bijaksana, karena ia tahu bahwa masalah putra mahkota adalah masalah yang paling rawan untuk dibicarakan. Dalam pada itu, Anusapati masih tetap berjongkok di samping Sumekar yang sedang menyiangi pepohonan. Sambil mencabut rumputan, Sumekar berkata, Witantra adalah sahabat Kakang Mahisa Agni. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian ia bertanya, tetapi kenapa ia memancing perkelahian? Kemudian bahkan melawan Aji Gundala Sasra dengan kekuatan ajinya pula. Itulah yang menarik. Ia tidak sempat mengatakan alasan itu kepada hamba. Tetapi menilik sikap dan pembicaraan hamba dengan Ki Witantra sebelumnya. Maka hamba menduga bahwa Ki Witantra sekedar ingin tahu sampai di mana kemampuan tuanku. Ya, itu aku sudah menduga. Tetapi apakah maksudnya? Baik atau sebaliknya? Aku kira maksudnya, baik ia sependapat dengan Kakang Mahisa Agni, bahkan tuanku kelak harus menjadi seorang raja yang besar. Kalau mungkin melampaui kebesaran ayahanda Sri Rajasa. Apakah hubungan antara Witantra dengan urusan ini? Ki Witantra ingin melihat Singasari yang besar. Ia adalah seorang yang pernah mengalami hidup di dalam istana ini. Di istana ini? Ia adalah bekas panglima. Pasukan pengawal. Oh, Anusapati mengerutkan keningnya maka. Aku ingat. Witantra. Panglima pengawal istana. Maksudnya pada zaman aku Tunggul Ametung memerintah Tumapel yang kecil, yang masih termasuk salah satu wilayah Kediri. Hamba tuanku. Apakah ia saudara seperguruan orang yang bernama Kebo Ijo, juga dari pasukan pengawal? Ya. Tuanku benar. Oh, jadi ia adalah seorang yang pernah naik ke arena melawan Paman Mahisa Agni? Dari mana tuanku tahu? Pelatihku yang terbunuh itu pernah bercerita. Mahisa Agni pernah mengatakannya meskipun tidak lengkap. Adinda Tojaya pernah juga mengatakannya. Sumekar menganggukkan kepalanya. Kalau Tohjaya pernah bercerita tentang Witantra, Kebo Ijo dan peristiwa yang menyangkut keduanya, maka kemungkinan terbesar adalah justru Sri Rajasa sendirilah yang bercerita kepadanya.
Dan ternyata dugaannya itu benar karena Tohjaya mengatakan pula kepada Anusapati bahwa ia mendengarnya dari Ayahanda Sri Rajasa. Ayahanda hanya mengatakannya kepada Adinda Tohjaya. Tetapi tidak kepadaku. Aku tidak mengerti kenapa Ayahanda tidak mau mengatakannya kepadaku. Apakah aku memang tidak berhak, atau kalau dianggap oleh Ayahanda sama sekali tidak penting bagiku? Mungkin Ayahanda tidak sengaja, sahut Sumekar. Ayahanda barangkali lupa. Kepada siapa Ayahanda pernah berceritera? Mungkin Ayahanda menganggap bahwa Ayahanda Sri Rajasa pernah berceritera pula kepada tuanku. Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Ayahanda mempunyai banyak sekali kewajiban, sehingga Ayahanda Sri Rajasa tidak akan sempat mengingat-ingat apakah yang pernah diceritakan kepada putra-putranya. Anusapati menganggukkan kepalanya. Tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa ia sesuai dengan keterangan Sumekar itu. Meskipun demikian Anusapati tidak membantah. Tetapi apakah yang dikatakan oleh Tuanku Tohjaya? Seperti yang kau katakan. Witantra telah mencoba membela Kebo Ijo. Adinda Tohjaya mengatakan bahwa Witantra kakak seperguruan Kebo Ijo tidak mau melihat kenyataan bahwa Kebo Ijo telah bersalah karena membunuh aku Tunggul Ametung. Ia mencoba mempergunakan pengaruhnya untuk membebaskan adik seperguruannya. Tetapi ketika Kebo Ijo berusaha melarikan diri, Ayahanda Sri Rajasa yang saat itu bernama Ken Arok, berhasil menangkap dan membunuhnya. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Memang cerita itulah yang sampai saat ini masih dikenal oleh rakyat Singasari. Kepahlawanan Ken Arok yang membuatnya disegani. Tetapi Sumekar pun telah pernah mendengar serba sedikit, apakah yang sebenarnya telah terjadi. Tetapi tidak pada tempatnya apabila ia mengatakannya kepada Anusapati. Dengan demikian pasti akan dapat timbul persoalan-persoalan baru yang gawat bagi Singasari. Kenapa Paman diam saja? Bukankah memang demikian yang telah terjadi? Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Ya tuanku. Demikianlah yang hamba ketahui. Dan sekarang Paman Witantra telah muncul kembali. Apakah maksudnya yang sebenarnya? Aku tidak mengerti di manakah sebenarnya ia berdiri. Sebagai seorang pengawal setia dari aku, ia pasti tidak akan memaafkan kesalahan siapapun yang telah membunuhnya meskipun ia adik seperguruannya. Tetapi ternyata ia tidak berbuat demikian. Ia sama sekali tidak menunjukkan kesetiaannya kepada aku Tunggul Ametung. Bahkan ia mencoba untuk mencuci kesalahan adik seperguruannya itu. Dan seandainya ia tidak senang lagi kepada pemerintahan yang dipimpin oleh aku Tunggul Ametung, ia pasti akan menerima dengan senang hati perubahan yang terjadi di Tumapel. Tetapi ia pun justru telah mengundurkan diri. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Pikiran itu memang masuk akal. Pada saat itu Witantra memang tidak menunjukkan sikap yang tegas menghadapi keadaan. Ia adalah seseorang yang mencoba berdiri di atas kebenaran. Terdengar suara Mahisa Agni mengiang di dalam rongga jantung Sumekar. Mahisa Agni pun pernah bercerita kepadanya, bagaimana Witantra menolak untuk ikut serta mengambil Ken Dedes dari padepokannya ketika aku telah dapat terpancing oleh niat kuda sempana saat itu. Meskipun Witantra tahu aku akan dapat menghukumnya. Tetapi, ia tetap pada pendiriannya, berkata Mahisa Agni lebih lanjut. Dan Mahisa Agni pun pernah bercerita bagaimana Witantra melawan kehendak Mahendra untuk mengambil Ken Dedes kemudian menantang Mahisa Agni berperang tanding ketika ia mengetahui bahwa yang bernama Wiraprana bukanlah Mahisa Agni. Tetapi Sumekar masih juga belum menjelaskannya. Ia masih juga harus meyakinkan pendengarannya tentang orang yang bernama Witantra itu sendiri, karena seperti juga Anusapati. Sumekar mengenal cerita tentang Witantra sebelum kakak seperguruannya Kuda Sempana dan bahkan dari gurunya Empu Sada dan baru kemudian sebagian dari Witantra sendiri. Paman, bertanya Anusapati kemudian. Bagaimanakah menurut Paman tentang Paman Witantra? Apakah kita dapat mempercayainya atau tidak? Ampun tuanku. Hamba tidak tahu dengan pasti. Tetapi perasaan hamba mempercayainya. Tetapi, apakah ia mempunyai maksud-maksud tertentu untuk kepentingannya sendiri? Aku sama sekali tidak mengerti. Mungkin ia memang mempunyai perhitungan tersendiri. Mungkin ia tidak sesuai dengan Ayahanda Sri Rajasa. Sejak Ayahanda Sri Rajasa mempunyai pengaruh di Tumapel saat itu pengaruh Witantra semakin berkurang. Dan kini ia melihat keadaan yang kurang serasi di dalam istana ini. Apakah agaknya ia akan memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingannya?
Meskipun ia tidak mempunyai pamrih yang langsung untuk maksud sendiri secara lahiriah, tetapi kekeruhan yang dapat terjadi memberinya kepuasan. Tuanku jangan terlampau berprasangka. Hamba akan berusaha menemui Kakang Mahisa Agni. Hamba akan mendapat penjelasan yang lebih pasti daripadanya. Kapan kau akan pergi? Hamba akan mencari waktu. Hamba akan minta izin dahulu. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Sumekar memang tidak dapat pergi begitu saja. Sebagai seorang juru taman maka ia harus mendapat izin lebih dahulu dari pemimpinnya. Baiklah Paman, berkata Anusapati. Kita sebaiknya minta nasihat Paman Mahisa Agni untuk menilai Paman Witantra. Mungkin Paman Witantra bermaksud baik. Tetapi memang ada kemungkinan bahwa Paman Witantra ingin berbuat sesuatu atas Ayahanda Sri Rajasa, tetapi ia ingin meminjam tangan orang lain. Dan ia melihat hubungan yang kurang serasi di dalam istana ini. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya, katanya. Tuanku mempunyai pertimbangan yang cukup jauh. Ternyata bahwa tuanku sudah benar-benar menjadi dewasa. Aku hanya ingin berhati-hati Paman. Aku merasa bahwa pengetahuanku sebenarnya sangat picik. Tetapi bagaimana juga aku adalah seorang anak yang harus berbakti kepada ayahandanya apapun dan bagaimana sikap ayahanda terhadap anaknya. Pendirian tuanku memang terpuji. Itu adalah sikap seorang satria. Apalagi seorang putra mahkota. Karena itu kalau Paman Sumekar mendapat kesempatan alangkah baiknya kalau Paman dapat menemui Paman Mahisa Agni sudah tentu Paman tidak boleh menarik perhatian. Ya. Hamba akan minta izin untuk menengok kampung halaman selama sepekan. Oh. Ternyata bahwa tuanku sudah benar-benar menjadi dewasa. Tetapi kalau ada seseorang yang mengetahui kau menemui Paman Mahisa Agni di Kediri, kemudian disampaikannya kepada Ayahanda Sri Rajasa, maka persoalannya akan menjadi berkepanjangan. Ya, hamba mengerti. Anusapati pun mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia pun berdiri dan berjalan menjauhi Sumekar melihat pepohonan yang lain di halaman bangsalnya. Sudahlah tuanku, berkata Sumekar kemudian. Hamba akan kembali ke pertamanan. Ya. Kembalilah supaya kawan-kawanmu tidak menunggu. Apabila sampai waktunya hamba akan mengatakannya kepada tuanku. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak menyahut. Dipandanginya saja Sumekar yang kemudian meninggalkan halaman. Sekali-sekali Sumekar masih juga berhenti berjongkok mencabut beberapa rumput liar yang tumbuh di dekat batang-batang bunga-bungaan. Heh, aku kira kau tertidur di depan bangsal putra mahkota itu, bertanya kawannya ketika ia melihat Sumekar kembali ke pertamanan. Tuanku putra mahkota minta memindahkan sebatang pohon arum dalu. Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak memperhatikan Sumekar lagi yang kemudian mulai memotong daun pohon-pohon bunga yang kuning. Di hari berikutnya maka istana Singasari itu nampaknya telah mulai terbangun kembali karena Sri Rajasa bersama rombongannya telah kembali. Namun pada saat yang bersamaan, Sumekar telah menghadap pemimpinnya tetua para juru taman untuk minta izin mengunjungi keluarganya di padukuhannya selama sepekan. Begitu lama, bertanya pemimpinnya. Ya Ki Lurah, bukankah aku datang dari tempat yang jauh? Kalau aku mempergunakan waktu kurang dari itu, maka perjalanan pulang dan kembali ke istana tidak seimbang dengan hari-hari istirahat di tengah-tengah keluarga. Pemimpinnya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kemudian ia berkata, tetapi agaknya putra mahkota menaruh perhatian khusus terhadapmu. Karena itu kau harus mohon diri kepada tuanku Patera Mahkota. Dada Sumekar berdesir karenanya. Ternyata menurut pengamatan pemimpinnya ia mendapat perhatian dari putra mahkota. Hal ini tidak menguntungkan baginya dan bagi Anusapati. Karena itu maka ia pun segera berkata, ah bukankah itu salah Ki Lurah? Akulah kemudian yang mendapat banyak sekali tugas yang tidak aku mengerti. Kenapa salahku? Ki Lurahlah yang pertama-tama mengatakan kepada putra mahkota bahwa aku memiliki kecakapan yang lebih baik dari yang lain. Padahal itu tidak benar. Pemimpinnya mengerutkan keningnya. Apakah aku pernah mengatakan hal itu? Ya. Mungkin justru kepada Tuanku Tohjaya aku memang pernah mengatakan ketika Tuanku Tohjaya memerlukan seorang juru taman. Sebelum itu Ki Lurah pernah mengatakan pula kepada Tuanku Anusapati, sehingga akhirnya aku harus melayani kesukaannya kepada jenis-jenis bunga yang aneh. Pemimpinnya mengerutkan keningnya,
ia tidak ingat lagi tentang hal itu, bahkan ia merasa bahwa ia tidak pernah berbuat demikian. Tetapi ia pun kemudian tertawa. Tetapi bukankah kau senang menerima hadiah? Hadiah apa? Kalau kau harus memberikan pelayanan khusus di halaman bangsalnya. Ada-ada saja Ki Lurah. Aku tidak pernah mendapat apa-apa. Salah seorang embannya barangkali? Rambutku sudah mulai ubanan. Emban yang ubanan pula. Sumekar mengerutkan keningnya tetapi ia pun kemudian tersenyum sambil berkata. Jadi apakah aku mendapat izin itu? Pemimpinnya berpikir sejenak. Namun kemudian ia menganggukkan kepalanya. Baiklah. Tetapi kau harus menepati waktu yang kau tentukan sendiri itu. Sumekar pun kemudian menganggukkan kepalanya. Menurut perhitungannya waktu yang sepekan itu pasti sudah cukup. Ia dapat tinggal 1 malam saja di Kediri. Dan waktu yang 1 malam itu pasti sudah cukup untuk membicarakan banyak sekali masalah mengenai putra mahkota, Witantra dan bahkan mengenai Singasari. Seperti pesan pemimpinnya Sumekar masih juga mohon diri kepada putra mahkota ketika akan berangkat. Sambil berbisik ia berpesan. Hati-hatilah tuanku. Sebentar lagi tuanku pasti harus mulai lagi dengan latihan itu. Apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di hati tuanku sebaiknya tuanku menahankannya. Kalau tuanku tidak dapat mengendalikan diri, maka keadaannya tidak akan menjadi semakin jernih. Adinda tuanku ternyata dapat berbuat apa saja untuk mencapai maksudnya. Anusapati pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Dilepaskannya Sumekar pergi meninggalkan istana untuk sepekan. Terasa betapa hari-hari berikutnya akan menjadi sangat sepi bagi Anusapati. Jauh lebih sepi daripada ketika Sri Rajasa pergi berburu bersama Adinda Tohjaya. Seperti yang dikatakan oleh Sumekar maka Anusapati segera mulai lagi dengan latihan-latihannya bersama Tohjaya dan yang semakin lama menjadi semakin berat. Tetapi gurunya yang baru ini tidak begitu menyakitkan hatinya seperti gurunya yang pertama. Bahkan kadang-kadang guru ini memandangnya dengan sorot mata yang aneh. Paman, berkata Tohjaya pada suatu saat. Seperti yang pernah terjadi pada suatu waktu kita harus melakukan latihan di arena terbuka. Ya, jawab gurunya. Tetapi waktunya masih lama. Kenapa? Kami pernah melakukan sebelumnya. Dan ayahanda memang berpendapat bahwa sebaiknya kami mengadakan latihan dalam waktu-waktu tertentu. Hamba sependapat tuanku. Tetapi keadaan tuanku berdua harus menjadi mapan lebih dahulu. Jadi maksud paman kami berdua masih belum mapan? Ya. Masih belum mapan. Aku sedang membongkar bangunan lama yang aku anggap tidak berguna sama sekali dari tuanku berdua. Yang masih mungkin dipergunakan tetap akan hamba pergunakan. Barulah setelah bangunan baru nanti berbentuk tuanku akan mengadakan latihan terbuka. Tetapi tidak ada seorang senapati pun yang mencela ilmu kami sebelumnya. Kenapa paman menganggap bangunan itu tidak berarti? Mereka hanya melihat sepintas lalu. Hamba pun tidak akan melihat kesalahan-kesalahan itu apabila hamba hanya sekedar melihat tuanku berdua berlatih 1-2 kali. Dan hamba pun tidak akan berkeberatan apapun seandainya hamba tidak harus menjadi guru tuanku, sehingga hamba harus menyesuaikan keadaan tuanku berdua dengan dasar-dasar dari ilmu hamba. Tohjaya mengerutkan keningnya. Ia merasa gurunya yang baru ini mempunyai sikap tersendiri. Gurunya yang lama tidak pernah berpikir sampai 2-3 kali. Apa yang dikehendakinya pasti disetujuinya. Meskipun demikian Tohjaya tidak dapat menolak. Gurunya yang baru ini adalah saudara sepupu ibunya yang harusnya lebih banyak memberikan kesempatan daripada orang lain. Dalam pada itu, Sumekar dengan tergesa-gesa kembali ke padepokan yang telah lama ditinggalkannya. Tetapi penghuni-penghuninya masih tetap mengenalnya karena setiap kali ia menengoknya dan memberikan seekor kuda kepadanya. Setelah menyiapkan bekal secukupnya, maka Sumekar pun segera pergi ke Kediri untuk menemui Mahisa Agni. Namun ia sempat singgah ke Panawijen Lama, ke sebuah padepokan baru yang dihuni oleh kuda sempana. Dari kuda sempana ia mendapatkan beberapa keterangan yang lebih memantapkan dugaannya, bahwa Witantra adalah orang yang jujur dan tidak mempunyai pamrih yang berlebih-lebihan apalagi pamrih pribadi. Aku pernah membencinya sampai ke ujung rambut seperti aku pernah membenci Mahisa Agni, berkata kuda sempana. Tetapi ternyata akulah yang salah. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi baiklah kau menemui Mahisa Agni.
Demikianlah maka setelah bermalam semalam, Sumekar melanjutkan perjalanannya menuju ke Kediri. Ia berusaha untuk tidak menarik perhatian. Karena itu ia memasuki kota di senja hari, ketika gelap mulai menyelubungi kota. Sumekar dengan hati-hati memasuki halaman rumah Mahisa Agni. Sebuah halaman yang luas dan berdinding tinggi. Dua prajurit berada di gardu di depan regol. "Siapa?" bertanya salah seorang prajurit. "Aku datang dari Panawijen," jawab Sumekar sambil meloncat turun dari punggung kudanya. Kawannya bermain di masa kanak-kanak. "Kawan siapa?" "Mahisa Agni." "Tuanku Mahisa Agni yang kau maksud?" "Iya, iya." "Siapa namamu?" "Sada, seorang cantrik dari Padepokan Panawijen." "Tunggulah di sini. Salah seorang dari kami akan menyampaikannya kepada seorang pelayan dalam." Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Mahisa Agni adalah seorang yang penting di Kediri, meskipun kedudukan itu tidak menarik bagi Mahisa Agni sendiri. Ia lebih senang bebas seperti burung elang di udara tanpa ikatan yang sangat menjemukan itu. Tetapi ia tidak dapat menentang perintah Sri Rajasa yang berkuasa di Singasari dan Kediri. Demikianlah maka salah seorang dari para pengawal halaman itu masuk ke dalam dan menyampaikannya kepada para pelayan dalam. Seorang pelayan dalam kemudian menunggu kesempatan untuk dapat menyampaikannya kepada Mahisa Agni di ruang dalam. "Siapa yang mencari aku?" bertanya Mahisa Agni. "Ampun Tuan." Seorang cantrik dari Padepokan Panawijen, pelayan itu membungkukkan kepalanya. "Cantrik dari Panawijen?" Mahisa Agni bergumam. "Siapakah namanya?" "Sada Tuan." "Sada? Cantrik bernama Sada?" "Ya Tuan." "Apakah ia sudah sangat tua?" "Tidak Tuan, ia masih belum tua benar, ia baru separuh baya." Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun ia masih belum jelas siapakah yang datang dan menyebut dirinya bernama Sada itu, namun ia berkata kepada pelayannya, "Suruhlah ia masuk." Namun demikian Mahisa Agni menjadi berdebar-debar juga. Ia belum pernah mendengar nama seorang cantrik yang bernama Sada. Satu-satunya orang yang dikenalnya bernama Sada adalah Empu Sada, guru kuda sempana. Karena itu maka Mahisa Agni pun harus berhati-hati menerima tamunya. Mungkin seseorang dengan niat yang tersembunyi. Tetapi mungkin juga seseorang yang memang pernah dikenalnya sehingga karena itu tidak menolaknya. Sejenak kemudian maka perintah Mahisa Agni itu pun telah sampai kepada prajurit yang berjaga di regol halaman. Karena itu maka mereka pun segera mempersilahkan Sumekar masuk. Diantar oleh seorang pelayan dalam, maka Sumekar pun kemudian dibawa ke ruang depan gandok sebelah timur. Disitulah biasanya Mahisa Agni menerima tamunya apabila tamu itu bukan seorang tamu resmi. Ketika kemudian Mahisa Agni keluar dari dalam gandok sebelah timur dan dilihatnya Sumekar duduk di atas sebuah tikar pandan rangkap yang bersulam benang-benang pandan berwarna, ia pun menarik nafas sambil berkata, "Aku kira aku menerima tamu seorang empu yang sudah sangat tua." Sumekar pun tertawa. Ketika Mahisa Agni sudah duduk di sampingnya, maka Sumekar pun berkata, "Aku takut kalau berita kedatangan Sumekar sampai ke telinga Sri Rajasa di Singasari. Ya, kau memang seorang yang bijaksana. Kau menyebut suatu nama yang memang pernah aku kenal. Karena itu aku menjadi ragu-ragu. Tetapi aku memang sudah menduga bahwa yang datang pasti ada hubungan atau sangkut pautnya dengan orang yang bernama Sada. Ternyata yang datang adalah muridnya yang terkasih." Sumekar tersenyum. Tetapi, tiba-tiba Mahisa Agni mengerutkan keningnya. "Apakah ada sesuatu yang akan kau sampaikan, sesuatu yang mendesak?" Sumekar menggelengkan kepalanya. "Tidak Kakang. Tidak ada sesuatu yang mendesak." "Kalau begitu baiklah. Kita tidak usah berbicara tentang keperluanmu dahulu. Kau bermalam di sini?" "Tentu Kakang. Aku tidak mempunyai keluarga lain di sini. Tetapi seperti aku datang maka besok sebelum siang aku akan sudah meninggalkan rumah ini. Tidak sepantasnya seorang juru taman Singasari berada di rumah ini sebagai seorang tamu." Mahisa Agni tersenyum. Setelah mereka saling menanyakan keselamatan masing-masing maka katanya, "Rumah ini adalah rumah yang besar dan dilayani oleh orang-orang yang sudah berpengalaman melayani pembesar pemerintahan di Kediri. Rumah ini adalah rumah yang paling besar di luar Istana Raja dan Istana Kepatihan.
Rumah ini adalah istana Ratu Anggabaya pada suatu zaman pemerintahan sebelum Tuanku Sri Baginda Kertajaya. Tetapi beberapa lama istana ini pernah kosong. Sehingga ketika aku masuk ke dalamnya, rasa-rasanya aku memasuki sebuah kuburan. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Rumah ini memang besar sekali. Aku menjadi bingung karenanya. Pantaslah kalau rumah ini pernah menjadi istana Ratu Anggabaya. Bangsal yang besar di belakang gandok kiri dan kanan yang dibatasi oleh longkangan angan yang luas. Pohon sawo kecik yang rindang dan pendapa yang besar dengan tiang dan umpak berukir. 2 orang prajurit di regol depan dan beberapa orang di gandok kulon beserta beberapa orang pelayan dalam, semakin meyakinkan bahwa sebenarnya lah aku berada di dalam istana Ratu Anggabaya. Tetapi semuanya ini bagaikan sebuah sangkar yang menjemukan bagiku, desis Mahisa Agni. Kadang-kadang aku menjadi rindu kepada padang dan sawah di Panawijen. Bahkan baru terasa kini. Kebebasan yang segar apabila kita berkeliaran di padang karautan. Di sandang buatan yang manis atau berkejaran dengan binatang buruan. Itu pula lah agaknya bahwa Sri Rajasa terlampau sering pergi berburu. Kadang-kadang dengan para pengiring yang lengkap, tetapi kadang-kadang hanya beberapa orang pengawal pilihan. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi, berkata Sumekar, karena di dalam istana Singasari ada Ken Dedes dan Ken Umang maka Sri Rajasa masih selalu kembali ke istana pula. Ah, Mahisa Agni tersenyum. Istana ini pasti akan terasa kering. Apakah sampai pada saat akhir Kakang Mahisa Agni tetap seorang diri? Ah, kita akan berbicara tentang masalah yang lain. Baik, baik. Apakah aku boleh mengatakan maksud kedatanganku sekarang? Nanti sajalah. Kau dapat mandi dahulu. Kau adalah tamuku. Nanti malam kita punya banyak waktu meskipun besok pagi-pagi kau akan meninggalkan rumah ini. Aku tahu bahwa hal itu memang harus kau lakukan meskipun bukan maksudku untuk mengusirmu. Sumekar tersenyum. Agaknya Mahisa Agni pun menyadari bahaya yang dapat timbul apabila seseorang dapat menyampaikan kepada Sri Rajasa bahwa Sumekar seorang juru taman telah datang menjadi tamu Mahisa Agni di Kediri. Iya, jawab Sumekar. Besok pagi-pagi benar. Sekarang kalau kau ingin membersihkan dirimu pergilah ke Pakiwan. Di manakah Pakiwan itu? Meskipun aku seorang hamba istana tetapi aku jarang sekali masuk ke dalam, apalagi sampai ke bagian yang paling belakang karena aku seorang juru taman yang pekerjaanku setiap hari di pertamanan. Berbeda dengan seorang prajurit pengawal istana, seorang pelayan dalam atau hamba-hamba istana yang tugasnya di dalam istana, seperti juru panebah. Mahisa Agni tertawa. Jawabnya. Jangan sakit hati, kalau aku tidak dapat mengantarkan kau. Sebenarnya aku ingin berbuat demikian, tetapi hal itu akan menimbulkan pertanyaan pada pelayan-pelayan dalam dan para hamba yang lain. Jadi aku harus mencari sendiri? Tidak. Aku terpaksa bertepuk 3 kali. Seorang pelayan akan masuk dan aku akan menyuruhnya mengantarkan kau. Sumekar mengerutkan keningnya. Namun ia kemudian tersenyum sambil berkata, ya, aku lupa bahwa aku berhadapan dengan wakil Sri Paduka Maharaja Singasari. Bersikaplah sebagai seorang tamu di dalam istana ini, bukan seorang juru taman. Aku cemas bahwa besok demikian kau terbangun kau akan turun ke halaman dan menyiangi pepohonan. Keduanya pun tertawa. Bersambung ke bab 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.